Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amanda Mahiradi Gusti dari kelas 11 MIPA 4 absen 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara pencegahan kanker. Tapi sebelum ke cara pencegahannya, kalian harus tahu dulu apa sih itu kanker? Jadi, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kalian tahu nggak sih kalau kanker itu merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia? Kanker sering menyebabkan kematian karena pada umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Penyebab utama kanker adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Sebenarnya tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Namun, bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Nah, walaupun kanker tidak memiliki gejala yang spesifik, namun terdapat beberapa gejala umum yang timbul. Gejala yang timbul akibat kanker juga bervariasi, tergantung pada jenis kanker dan organ tubuh yang terkena kanker. Beberapa gejala yang sering dialami penderita kanker adalah muncul benjolan, nyeri di salah satu bagian tubuh, pucat, lemas, dan cepat lelah, penurunan berat badan secara drastis, gangguan buang air besar atau buang air kecil, batuk kronis, demam yang terus berulang, memar, dan mengalami pendarahan secara spontan. Pada tahun 2014, lebih dari 1,5 juta orang Indonesia meninggal karena penyakit kanker. Di Indonesia sendiri, jenis kanker yang menyebabkan kematian terbanyak pada pria adalah kanker paru-paru. Sedangkan jenis kanker penyebab kematian terbanyak pada wanita adalah kanker payudara. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggalakkan program perilaku cerdik untuk mencegah kanker. Nah, apa sih itu cerdik? Jadi, kepanjangan dari cerdik adalah C. Cek kesehatan secara berkala. Konsultasikan dengan dokter untuk menjalani tes screening kanker berdasarkan faktor risiko yang dimiliki. E. Enyahkan asap rokok. Merokok dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai jenis kanker, terutama kanker paru-paru. Yang ketiga, R. Rajin aktivitas fisik. Kalian harus rutin berolahraga selama setidaknya 30 menit setiap harinya. D. Diet dengan kalori yang seimbang dan perbanyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian misalnya gandum, dan makanan yang kaya protein. I. Istirahat yang cukup. Kurang tidur dapat meningkatkan resiko terkena kanker. Dan yang terakhir, K adalah kelola stres, karena stres yang berlebih dan berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya kanker. Nah, di samping program cerdik yang tadi, ada beberapa hal lain yang juga perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker. Yang pertama, hindari paparan sinar matahari secara berlebihan, karena paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Oleh karena itu, gunakanlah pakaian yang tertutup saat beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, gunakan masker di tempat yang penuh polusi udara, karena asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, asap rokok, serta debu asbes dapat menyebabkan terjadinya kanker. Yang ketiga, hentikan konsumsi alkohol. Walaupun alkohol sebenarnya dapat dijadikan obat untuk tubuh, akan tetapi pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari, alkohol dikonsumsi secara berlebihan, dan hal itulah yang membuat pengonsumsiannya akan beresiko terkena kanker. Jadi, hindari dan jauhi minuman alkohol jika kalian tidak ingin terkena kanker ya. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, lakukan vaksinasi. Terdapat 2 jenis kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi, yaitu kanker hati melalui vaksin hepatitis B dan kanker serviks dengan vaksin HPV. Jadi, jangan lupa untuk selalu menerapkan program cerdik dan pencegahan lainnya agar kita terhindar dari penyakit kanker ya.